Ketemu lagi sama aku, Indira, keluarga kamu di Prancis. Hari ini aku mau membahas sebuah pertanyaan yang sering banget dipertanyakan sama follower aku di Instagram. Apakah benar semua laki-laki Prancis itu romantis? Honey, I see you looking at. Sebelumnya, kalian yang belum pada follow Instagram aku karena di Instagram aku tuh sering banget setiap hari sharing kehidupan aku sehari-hari di Perancis. Dari situlah banyak sekali pertanyaan, kadang komentar-komentar yang menarik yang pengen sekali aku bahas lewat YouTube, lewat video gitu. Instagramnya namanya Indira Elvira. Kena pisau kemarin belum sembuh. Namanya Indira Elvira, kalian bisa follow ya. Terima kasih. Nah, oke. Sebelumnya kita cari tahu dulu apa sih sebenarnya romantis? Menurut kamu apa romantis? Kamu bisa komen di bawah romantis itu apa? Dulu aku pikir yang namanya romantis itu diajak makan di restoran, lunch atau dinner, tapi yang well prepare gitu, dikasih bunga atau dikasih coklat gitu ya. Ya, itu romantis kan? Romantis itu bisa juga dapat hadiah-hadiah, dibeliin hadiah, atau romantis juga bisa selalu disapa setiap hari bangun pagi. Selamat pagi, have a good day, atau something like that. Sebenarnya ternyata romantis itu tiap orang beda-beda. Itulah sebabnya aku pengen kamu komen di bawah ini. Apa sih romantis buat kamu? Karena love language orang tuh beda-beda. Ada yang seneng dari kata-kata, ada yang seneng dari tindakan, ada yang seneng juga dari hadiah-hadiah gitu ya, atau seneng semuanya. Kamu kayak aku. Tapi seiring berjalannya waktu, aku memutuskan apa sih definisi romantis itu untuk diriku sendiri gitu. Karena ya bisa dibilang banyak makan asam garam Indonesia dan asam garam Prancis. Jadi di Indonesia aku pernah menikah dan lalu bercerai. Kemudian aku menikah lagi sama laki-laki Prancis. Dari sinilah aku bisa membedakan apa sih romantis, perbedaan romantis dari pernikahan aku yang dulu sama pernikahan aku yang saat ini. Nah, oke, kalau dari pengalaman aku pribadi ya. Kalau dari pengalaman aku pribadi, ternyata seiring berjalannya waktu, semakin aku dewasa gitu ya, yang aku inginkan dari seorang laki-laki itu adalah respectful, ya, terus dia merasa grateful untuk memiliki aku gitu ya. Jadi menghargai, menghormati, mensupport, itu romantis. Jadi dari pengalaman aku dan dari pengalaman teman-teman aku yang hidup di Perancis, yang menikah atau punya pacar orang Perancis, itu tidak semua laki-laki Perancis itu klise kayak bawain bunga, ngasih coklat, bawain kita hadiah-hadiah, ngajakin kita makan di restoran. Nggak seperti itu. Malah kebanyakan laki-laki Perancis itu kebanyakan tuh 50-50. Jadi kalau kamu ke restoran bisa dipastikan belum tentu kamu dibayarin. Bisa kamu yang bayarin atau malah bayarnya sendiri-sendiri. Seperti itu. Tapi anyway, mereka itu benar-benar menghargai perempuan. Contoh, di sini itu banyak sekali suamiku dan juga orang-orang yang aku kenal, mereka kalau misalnya mau ngambil keputusan, misalnya mereka mau nonton konser, ada teman ngajakin mereka nonton konser. Nanti tanggal sekian, hari Sabtu malam Minggu, kamu nginep yuk di luar kota, ada konser bagus di luar kota nih gitu. Nah, mereka pasti bilang, tunggu ya, saya izin dulu sama istri saya ngomong dulu sama istri saya. Nah, ada di beberapa kebudayaan tertentu, hal-hal seperti ini malah dianggap sebagai laki-laki yang takut istri. Malah dianggap sebagai suami-suami takut istri gitu ya. Kenapa gue yang kepala keluarga, kenapa gue harus izin sama istri? Ada yang seperti itu kan? Nah, kalau di sini itu rata-rata semua didiskusikan bersama. Jadi kehadiran kamu dianggap gitu ya. Kehadiran kamu di hidup mereka itu dianggap. Nah, itu menurut aku romantis gitu. Jadi kalau misalnya
apapun yang mau mereka lakukan, apapun keputusan apapun yang mau mereka ambil, itu mereka pasti akan bicarakan ke kita. Itu menurut aku romantis, yang pertama. Yang kedua, dalam berumah tangga, kebanyakan, aku disclaimer dulu deh kayaknya ya, karena tidak semua laki-laki di sini seperti yang aku bicarakan ini. Aku hanya berbicara sesuai dengan pengalaman aku sama suamiku dan teman-teman aku yang menikah sama orang-orang sini ya. Jadi bukan berarti 100% orang Perancis seperti ini, 100% orang Indonesia seperti mantanku, kan nggak juga gitu ya. Jadi aku hanya cerita garis besarnya dan pengalaman yang aku jalani gitu. Nah oke, balik lagi ke topik yang nomor 2 yang bikin orang Perancis itu romantis. Mereka selalu menganggap semua hal yang ada di dalam rumah tangga itu adalah milik dan tanggung jawab berdua. Oke, jadi contoh. Kamu masak, suami kamu juga masak. Kamu cuci piring, nyuci baju, suami kamu juga nyuci piring dan nyuci baju. Kamu begadang ngurusin bayi, suami kamu juga begadang ngurusin bayi. Gitu, jadi semua sama. Tapi ada juga kebanyakan, karena semua sama, kebanyakan laki-laki di sini juga menganggap bahwa saya bekerja, kamu juga harus bekerja. Makanya di sini kebanyakan istri itu kerja, bukan ibu rumah tangga. Kebetulan aja aku ibu rumah tangga. Ada beberapa temanku yang ibu rumah tangga, tapi kebanyakan itu mereka equal dalam segala hal, termasuk gue kerja, ya lu kerja juga. Gue cari uang untuk bayar listrik, ya lu cari uang untuk bayar tagihan air misalnya, tagihan telepon misalnya gitu. Jadi saling berperan serta dalam rumah tangga. Nah itu buat aku hot daddy banget. Buat aku itu romantis gitu ya. Daripada dia sok nyari duit terus pulang ke rumah nggak mau diganggu karena dia merasa udah lelah, dia main game sendirian di teras, main game sambil minum kopi, sambil ngerokok, terus anak nangis, dia diem aja karena dia ngerasa itu tanggung jawab kita, ibu sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu dari anak kita, yaitu tugas lo. Itu menurut aku nggak banget deh ya. Oke, jadi buat aku itu romantis. Terus selanjutnya ada kecenderungan nih, kalau misalnya ini suamiku banget, dan lagi-lagi menurut beberapa teman-teman aku yang punya pacar dan menikah sama orang Perancis, mereka begini. Kalau misalnya di rumah itu nggak ada angin, nggak ada hujan, misalnya kita lagi diem gitu ya, terus tiba-tiba dia datang, dia bilang, ah sayangku, tiba-tiba cium. Terus mereka mengekspresikan rasa cinta dan rasa sayang itu anywhere, anytime. Jadi nggak ada gengsi-gengsi mau ngomong I love you, mau ngomong sayang, mau cium kita, mau peluk kita, itu mereka nggak gengsi. Mereka mau minta maaf kalau mereka udah salah, mereka nggak gengsi. Atau kalaupun mereka gengsi, nggak mau bilang maaf, tapi sikapnya benar-benar nunjukin kalau iya gue salah. Gitu, jadi nggak yang self-centris, egois, ya gue bener lu nggak bisa nyalahin gue karena gue kepala rumah tangga. Oh nggak seperti itu. Kebanyakan pengalaman aku dan teman-temanku nggak ada yang begitu laki-lakinya. Terus kalau misalnya acara keluarga, semakin banyak keluarga yang datang, mereka semakin romantis dong. Jadi aku senang banget setiap kali mertuaku main ke sini. Setiap kali mertuaku main ke sini, suamiku makin sayang sama aku. Jadi dia tuh kayak sengaja banget nunjukin ke ibunya kalau mom, you raise me good. Kayak aku udah jadi bapak rumah tangga yang baik untuk keluargaku gitu. Jadi suamiku tuh kalau ada mertuaku malah lebih sering nyium aku di depan mertuaku gitu. Terus suamiku hanya cuci piring kalau ada mertuaku. Jadi suamiku membantu semua pekerjaan rumah apapun, tapi tidak cuci piring. Dia hanya cuci piring kalau ada ibunya datang ke sini. Kalau ibunya datang, dia baru cuci piring. Ajaib kan? Dan aku tanya sama beberapa temenku yang menikah sama orang sini gitu, orang Indonesia yang menikah sama orang sini, mereka bilang gitu juga. Jadi kalau misalnya ada adik iparnya datang, ipar-iparnya datang, mertuanya datang, suaminya malah makin romantis gitu. Oke, yang romantis selanjutnya itu adalah bahasanya.
Bahasa Prancis itu menurut aku romantis banget karena pertama ya aku nggak belajar bahasa Prancis karena awalnya dulu aku nggak belajar bahasa Prancis karena menurut aku bahasanya tuh susah banget. Jadi mereka ada gender gitu. Jadi kalau misalnya gelas ini gendernya feminin atau maskulin. Nanti kalau kacamata itu feminin atau maskulin gitu. Jadi ada gender. Tapi ketika aku pertama kali tahu bahasa Prancis, jadi dari sahabatnya Babe, sahabatnya suamiku, sahabatnya Babe itu kalau manggil istrinya dia bilangnya Mabel ya, Mabel. Jadi dia manggil pasangannya itu cantikku gitu, Mabel. Kalau misalnya kita panggil perempuan, panggil ke laki-laki, manggilnya Mongbo. Mongbo itu ya gantengku gitu. Dan itu dia panggilan sayang itu di depan semua orang. Jadi aku ngelihatnya, wow, romantis ya. Terus pas waktu aku udah nikah sama suamiku, terus ada acara keluarga, mertuaku bawa aku duluan. Jadi suamiku masih di tempat parkir, masih parkir karena acara keluarga rame banget gitu, tempat parkir susah. Suamiku parkir, terus kita masuk duluan ke rumah keluarga ini. Terus di situ banyak banget orang. Ternyata keluarga kita ini, sepupunya Babe ini, ngundang juga sahabat-sahabatnya, teman-temannya. Jadi banyak banget orang. Terus mertuaku tuh memperkenalkan aku ke banyak orang itu. Dia bilangnya, this is Mabel V. Bel itu artinya cantik, V itu artinya anak perempuan. Jadi anak perempuan saya yang cantik. Itu aku GR, mertuaku bilang gitu tuh aku GR. Jadi pulangnya malam hari aku bilang sama suamiku, tadi Mamong bilang sama saudara-saudara kalau aku tuh anak perempuan dia yang cantik. Terus suamiku bilang, lah Belvi, Ma Belvi, ya itu kan biasa aja, itu artinya menantu. Kebayang gak sih, gue ada GR ternyata itu bahasanya yang romantis. Kalau misalnya bahasa Inggris kan dia bilangnya daughter-in-law. Kebayang gak sih, kasar banget, anak perempuan karena terikat hukum. Tapi kalau Prancis, bahasa Prancis, Belvi, anak perempuan aku yang cantik. Romantis gak sih? Bahasanya aja udah romantis. Dan itu banyak banget bahasa-bahasa lainnya yang saat ini aku gak kepikiran. Oh, kayak aku rindu kamu. Aku rindu kamu itu bahasa Prancisnya tu me manques ya. Tu me manques ya. Dalam translation di Google Translate, kalau kamu translatein ke bahasa Inggris, itu artinya you missing from me. Jadi bukan I miss you, tapi you missing from me. Kamu hilang dari aku, kamu hilang dari pandanganku. Aku rindu kamu karena kamu hilang dari pandanganku. Romantis gak sih? Kayak gitu, jadi bahasanya pun udah romantis gitu orang-orang sini. Seperti itu. Nah, aku mau tanya, kayaknya kita harus ketemu sama Babe, suamiku. Oke, kita harus nemuin Babe. Babe lagi kerja di kantornya. Kita tanya sama Babe ya, apa arti romantis buat Babe? Oke? Kalian penasaran gak? Yuk. Nah, ini sekarang kita sudah sama Babe. Halo teman-teman. Monsieur. 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 Non. Apa? Monsieur. Monsieur. Non. Monsieur. 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 Franchise. Ok. Bapak François. Mm. So, Bapak François, what is romantis for you? For me? Yeah. Romantic is when you take care of the one you love. Okay. Mm. You little attention. Little attention. Yeah. Like that. Yeah, little words. Kind words. Cium. That. Mm. And Gitu. gitu. Yeah. And buying flowers and chocolate romantic or no? That's romantic. Romantic. Yeah. Bringing umbrella while raining romantic or no? Yeah. Okay. For you, Babe romantis apa enggak? Yeah, dikit. Dikit. Okay. Yeah, Dikit. okay. You romantis.
Yeah. Yes. Yeah. And istri romantis nggak? Dikit, dikit, dikit. Dikit juga. Dikit, dikit, dikit. Dikit banget. Yeah. Istri dikit banget. Yeah. Suami dikit. Yeah. Istri dikit banget. Yeah. So we are not enough. That's okay. It's okay. Ya gitu. Is that a movie? Ya of course. Ya gitu. Jadi menurut Babe, romantis itu kamu ngasih perhatian ke pasangan kamu dengan little words, little kind words. Mm-hmm. Ya, Yeah, every day like that. every day. Mhm. And cium-cium every day. Yeah. And take care every day. Yeah. And take care every day. Ya, gitu. Jadi also respectful and Mhm. supportive. Yeah, but that's not romantic. Oh, it's not normal. romantic. It's normal. Yeah. Nah, kan guys, what's normal for friends? Yang normal buat orang Prancis itu romantis buat aku, romantis buat kita. Karena mungkin supportive sama respectful itu nggak aku dapetin kali ya dulu ya. Jadi buat aku respect, support itu romantis banget. Makasih ya, Be. Mhm. Makasih. Okay, that's it. Okay. Nah, jadi itu tadi akumulasi cerita dari keluarga kamu di Prancis. Itu romantis versi aku, dan ada juga romantis versi suamiku orang Prancis asli. Dia simple, romantis buat dia simple, tapi kalau buat aku mungkin lebih ke background dan kebudayaan ya. And again, aku tegaskan sekali lagi, ini menurut pengalaman aku pribadi dan pengalaman teman-temanku yang ada di sini. Terus bukan berarti semua orang Prancis itu seperti suamiku, nggak juga. Tapi buat kita, buat kalian semua, sebenarnya kita sebagai orang tua yang bisa ngerubah kebiasaan-kebiasaan yang tidak romantis yang ada di lingkungan kita. Karena kalau di lingkungan aku di Indonesia itu kebanyakan budaya patriarkinya erat sekali, jadi banyak sekali hal-hal yang harusnya romantis jadi nggak romantis hanya gara-gara dasar takut istri. Nah, itu yang harus kita hilangkan ya. Apalagi buat kita yang punya anak laki-laki, sebaiknya kita ajarin dari sekarang bahwa respectful, bahwa support itu romantis ya, bahwa pujian itu adalah sesuatu yang romantis. Karena banyak sekali laki-laki yang gengsi untuk memuji. Jadi kita putuskan rantai itu, kita ajarin anak laki-laki kita untuk selalu memuji, untuk selalu biasa memuji, supaya kita menghasilkan generasi-generasi yang lebih romantis. Oke, aku nggak merayakan Valentine's Day anyway, karena kebetulan Valentine's Day adalah hari ulang tahun pernikahan aku sama Babe versi sipil Perancis. Jadi kita selalu merayakan Val's Day, tapi bukan Val's Day. Kita merayakan tanggal 14 Februarinya. Dan selamat buat kalian yang merayakan, aku ucapkan selamat Hari Kasih Sayang. Yang tidak merayakan juga, aku juga sending love and hugs, warm heart from here buat kalian semua. Terima kasih sudah nonton videonya sampai akhir. Kita ketemu lagi secepatnya di topik-topik yang menarik lainnya, mungkin dari Instagram aku yang banyak sekali komentarnya itu, teman-teman banyak bertanya. Jadi pastikan buat kamu yang belum follow Instagram aku bisa follow ya di Indira Elvira. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.